Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan lanjut menjelaskan materi tentang kuasi eksperimen pada langkah yang terakhir, yaitu uji independent sample t-test, karena datanya berdistribusi normal, ya, berdasarkan uji nomor 2 gitu ya. Uji homogenitas sudah saya jelaskan minggu kemarin, maka yang terakhir kita gunakan uji independent sample t-test. Kita tidak menggunakan uji Mann-Whitney karena datanya berdistribusi normal, sehingga nomor 1, 2, 3, 5, 6 yang akan saya lakukan gitu ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan uji independent sample t-test. Di sini menjawab rumusan masalah yang kedua. Jadi kalau yang pertama kita menggunakan paired sample t-test, kalau yang rumusan masalah yang kedua kita menggunakan uji independent sample t-test. Untuk mengetahui, jadi yang pertamanya penjelasan satu, untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan, ya, ada dua kelas, kelas eksperimen dan ada kelas kontrol. Artinya berpasangan itu hanya satu kelas, seperti misalkan pre-eksperimen. Nah, kalau yang independent sample t-test ini tidak berpasangan. Kenapa? Karena ada dua kelas ya, satu kelas kontrol dan satu kelas eksperimen. Syaratnya kita melakukan uji independent sample t-test harus berdistribusi normal, ya, harus berdistribusi normal. Kalau masalah uji homogenitas ini sifatnya wajib, tidak wajib ya, seperti yang sudah saya sampaikan di pembahasan yang lalu gitu ya. Terus uji independent sample t-test dilakukan pada post-test eksperimen dan post-test kelas kontrol. Hanya diambil pada post-testnya saja. Jadi mirip, data ini mirip atau sama persis ketika kita melakukan uji homogenitas. Jadi kita langsung analisis menggunakan uji independent sample t-test gitu ya. Ini menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu apakah ada perbedaan hasil belajar siswa menggunakan model CTL dengan pembelajaran biasa atau konvensional pada mata pelajaran fikih untuk siswa kelas 4 MI Nurul Munin Probolinggo. Di sini ada catatan, jika hasil equal variance nilainya gitu ya, nilainya di sini nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka ada perbedaan. Artinya kita membuat rumusan masalah yang kedua, tentunya saya sudah menjelaskan membuat hipotesis 0 dan membuat hipotesis 1. Hipotesis 0 itu tidak ada perbedaan, kalau hipotesis 1 atau hipotesis A itu ada perbedaan. Baik, langsung pada praktiknya. Yang pertama kita buka Excel data yang sudah kita siapkan. Tadi di dalam penjelasan yang kita gunakan adalah post-test untuk kontrol dan post-test untuk eksperimen. Baik, post-test kita copy dulu. Post-test kelas kontrol, kita buka SPSS ya, new ya, file new, data baru ya. Ini masih kosongan, bagian data, kita klik kanan, paste. Jadi di sini adalah post-test untuk kelas kontrol. Yang kedua, kita gunakan post-test kelas eksperimen di bagian 76 sih. Ctrl C atau copy, nomor 29, klik kanan, paste. Setelah itu kita kasih keterangan di sini, bagian ini kita kasih kelas, ini kelas 1. Atau di Excel sudah siap ya, di sini sudah ada kelas 1 dan ada kelas 2. Jadi yang post-test untuk kelas kontrol kita gunakan kode kelas 1, klik kanan, paste. Untuk post-test kelas eksperimen kita gunakan kode 2. Paste. Setelah itu di bagian variable view kita kasih keterangan di sini hasil ya, hasil belajar gitu ya. Terus di sini adalah kelas. Di bagian desimal kita ganti lagi menjadi 0, yang ini juga 0. Di bagian label di sini hasil belajar, di bagian sini adalah kelas. Jangan lupa
Di bagian non, di bagian values, kita klik ya, yang 3 ini ya. 1 itu adalah post test kelas control, kita copy, Ctrl C, add dulu ya. Terus 2 di sini paste post test kelas eksperimen. Kalau sudah oke. Nah, selanjutnya gimana caranya kita melakukan uji independent sample di test ya? Maka hampir mirip dengan ini ya, dengan apa namanya, kita melakukan uji paired sample di test ya. Jadi analyze compare independent sample di test, klik. Setelah itu hasil kita pindah ke test variable, kelas kita pindah ke group. Nah, jangan lupa di bagian grup di sini masih tanda tanya ya. Jadi di sini kelasnya tadi ada kelas 1 dan kelas 2. Kita klik saja. Klik di bagian define group. Nah, ini ya. Kelas 1 yang kita tulis saja 1. Kelas 2 grup 2 kita tulis saja 2 gitu ya. Disamakan saja ini ya. 1 dan 2. Oke, atau continue. Setelah itu kita cek dulu, takutnya ada yang kurang ya. Nah, ini sudah betul ya. Jadi kalau sudah seperti ini, maka kita klik OK saja. Nah, ini ya. Independent sample di test mana yang kita bandingkan ya? Di bagian sequal variant assume ya. Di bagian ini ya. Di bagian signifikansi ini ya. 0,000 kita lihat di materi di sini. Kalau nilai signifikansinya kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan. Di 0,000 itu kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan. Kita klik kanan copy image, kita letakkan di tugas ya. Mungkin di sini yang tadi ya, uji. Nah, ini ya contohnya, kita letakkan di sini gambar misalkan ya. Ini gambar berapa tadi di soal? Ini gambar 4, di sini berarti gambar 5. Gambar 5 uji independent sample test. Kita paste di sini ya hasilnya, ini hasilnya. Dan ini perlu dikasih penjelasan ya. Jadi kalau orang statistik tidak usah dijelaskan, sudah paham. Tapi kalau bukan orang statistik maka bingung ini maksudnya apa gitu ya. Maka di sini kasih penjelasan. Apa penjelasannya? Kita kasih keterangan di bawah ya. Jadi kita ini menjawab rumusan masalah yang kedua ya. Kita copy dulu rumusan masalah yang kedua. Di sini penjelasan. Nah, ini ya. Jadi kita copy gambarnya ini, klik kanan, copy, masuk lagi ke yang tadi, kita paste, Ctrl V. Setelah itu kita ke tugas lagi di sini ya, penjelasan gambar ya. Jadi kita copy saja dengan rumusan masalah yang kedua, hipotesis 0 dan hipotesis 1. Copy semuanya, kita paste di bagian ini. Penjelasan ini kita kasih perintah tolong ya. Tolong buatkan penjelasan gambar 5. Enter ya. Karena di sini sudah di-copy gambarnya, H0 dan H1 sudah kita copy. Baru di sini kasih penjelasan atau permintaan ya, tolong buatkan penjelasan ya. Ini sudah dibuatkan ya. Ini hasilnya. Sehingga ini dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 atau HA diterima. Artinya, terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan antara penggunaan CTL dan pembelajaran konvensional pada mata pelajaran fikih siswa kelas 4 MI Nurul. Sudah, tinggal kita klik ya. Kita Ctrl C atau klik kanan copy. Setelah itu kita letakkan penjelasan di bawahnya sini, paste, Ctrl V. Selesai. Jadi tugas untuk ini Anda sudah selesai gitu ya. Jadi untuk uji independent sample di test sudah saya praktikkan. Ada
di bagian kuasi eksperimen ada langkah-langkah. Langkah 1 uji analisis deskriptif, langkah 2 uji normalitas, langkah 3 uji variable sampel t-test, langkah 5 uji homogenitas, dan langkah 6 uji independen sampel t-test ya. Sudah selesai. Jadi rumusan masalah yang kedua sudah terjawab juga oleh uji independen sampel t-test. Untuk rumusan masalah yang pertama dijawab oleh uji variable sampel t-test. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.